Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah masuk ke bagian keempat, yaitu laporan keuangan dan jurnal penutup. Oke, kita mulai dengan income statement ya teman-teman. Jadi pada saat income statement, ada 3 bagian nih teman-teman. Ada income, terus cost of goods sold, dan expense. Nah, oke. Pertama kita akan salin dulu ya harga-harganya ke income statement ini. Kalian bisa mengambilnya dari worksheet. Oke teman-teman, cara mencari net sales, kita akan kurangkan sales kurang sales return dikurang sales diskon. Jadi nanti hasilnya menjadi net sales ya teman-teman. Nah terus lanjut ke bagian cost of goods sold. Merchandise inventory yang awal 15.220 kan. Nah terus kita apain sama purchase dan freight in. Itu tuh purchase dan freight in kita tambahin ya teman-teman. Lanjut habis itu purchase return dan purchase diskon. Itu tuh kita tambahkan. Lalu hasil dari purchase dan freight in serta purchase return dan purchase diskon kita kurangkan ya teman-teman. Oke, hasil akhirnya akan dapat Rp38.754.700. Nah, terus kita tambahinlah merchandise inventory awal, kita tambahin dengan net purchase. Hasil dari yang itu tadi ya teman-teman, yang Rp38.754.700. Nah, kita tambahin. Nah, hasilnya dapat Rp53.974.700. Dan itu tuh menjadi barang yang tersedia untuk dijual ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kurangkan ya dengan merchandise inventory yang akhir. Terus kita kurangkan. Habis itu 53 juta tuh kita kurang dengan merchandise inventory akhir. Hasilnya dapat 36 juta kan teman-teman. Nah terus net sales dikurang dengan cost of goods sold. Hasilnya ada 15 juta kan teman-teman. Nah terus lanjut kita jumlahkan yang expense nih. Terus kita jumlahkan semua expense. Nah terus dapat tuh hasilnya 11 juta. Nah terus 15 juta tuh dikurang dengan 11 juta. Hasilnya itu adalah profit kita ya teman-teman. Jadi Rp4.166.402. Oke teman-teman, hasil dari income statement ini harus sama ya sama hasil yang profit di worksheet. Oke, selanjutnya adalah equity of statement. Equity of statement, cara pertama adalah kita akan menulis equity awal atau equity awal ya yang di neraca saldo awal. Nah itu tuh kan ada 47.220.000. Nah lanjut di bawah equity yang awal kita akan tulis profit, untungnya kita. Nah untungnya kita ambil yang di income statement ya teman-teman. Setelah itu kita kurangkan dengan withdrawing. Kalau kalian punya withdrawing kalian kurangkan ya. Dan aku di sini ada withdrawing. Jadi aku kurangkan. Hasilnya dapat Rp2.766.402. Ini nih dinamakan net profit ya teman-teman. Nah terus equity awal dikurang dengan net profit, hasilnya akan menjadi equity akhir. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah balance sheet. Kita salin terlebih dahulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, setelah aku salin begini ya teman-teman. Nah, jadi misalnya contohnya allowance kan awalnya tuh di kredit kan. Jadi untuk salin di sini kita kasih aja ya minus sama ya allowance sama ya sama akum. Jadi kita kasih aja ya minus. Hasilnya harus balance ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah closing journal. Closing journal adalah penutupan akun. Akun yang akan ditutup adalah seperti sales, sales return, sales discount, purchase, purchase return, purchase discount, freight atau beban-beban semuanya, terus equity, terus withdrawing. Nah, sebagai contoh, misal menutup sales kan awalnya kan di kredit teman-teman, kan saldo namanya di kredit. Karena ini penutupan, jadi pindahkan sales ke debit. Nah terus akun pasangannya tuh adalah income summary. Gitu ya teman-teman. Gini ya teman-teman bentukannya setelah kita buat semuanya. Nah terus closing journal nih kita akan posting juga ya ke buku besar. Oh ya teman-teman, untuk penutup withdrawing kita memakai equity ya, bukan income summary. Kita teman-teman. Oke teman-teman, cara menyalinya ke buku besar sama aja kok seperti kita menyalin yang di penyesuaian tadi ke buku besar. Dan hasil setelah kita closing harus nol ya teman-teman. Jadi akun sales nih nanti harus nol, akun sales return harus nol, sales discount harus nol. Intinya semua yang di closing journal akun-akunnya tuh harus nol. Kan kita tutup kan. Gitu ya teman-teman. Dan untuk ref-nya, ref dari closing ke buku besar kita buat CJ ya, closing journal 1. Nah terus untuk di closing journal kita isi ref-nya dengan nomor akun. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu ya caranya. Selanjutnya adalah kita akan membuat post closing trial balance. Di dalam post closing trial balance kita akan menyalin dari akun 1 sampai akun 3. Dan untuk yang fat in dan fat out karena sudah habis, kita itu aja ya teman-teman, boleh tidak dibuat. Jadi kayak kosongkan saja atau enggak boleh dihapus atau dihilangkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.